warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali berjumpa pada pembahasan gas turbine engine air system. Untuk section yang pertama engine cooling, part yang kedua external engine cooling. Sebelumnya kita sudah membahas internal engine cooling. Sekarang kita akan membahas tentang external engine cooling, di mana fungsi dari external engine cooling ini adalah to prevent heat transfer from the engine to the aircraft structure, sehingga tidak terjadi perpindahan antara perpindahan panas dari engine ke aircraft structure. Nah, pembahasan kita awali dengan pendinginan pada engine bay atau engine pod. Nah, apa itu engine bay? Ya, engine bay ini kalau kita lihat pada gambar, ini merupakan ceruk pada bagian engine di belakang fan, karena memang diameter fan pada gas turbine engine dengan diameter di bagian belakangnya itu berbeda. Ya, bagian belakang lebih kecil biasanya diameternya dibandingkan dengan diameter fan. Nah, sehingga terjadi ceruk ya, pada bagian belakang fan dari gas turbine engine. Nah, bagian ceruk inilah yang akan atau yang disebut dengan engine bay yang akan didinginkan, karena memang pada bagian ceruk ini merupakan sumber panas dari gas turbine engine itu sendiri. Ya, sudah dibahas sebelumnya bahwa rearmost kompresor ini menghasilkan udara bertekanan dengan temperatur bisa mencapai 550 derajat Celcius. Kemudian di belakang kompresor juga ada combustion chamber yang tentunya di sana akan menghasilkan temperatur yang lebih tinggi karena ada proses pembakaran di sana. Kemudian di belakang combustion chamber, ya itu kan merupakan aliran gas hasil pembakaran, maka juga akan panas. Makanya dari combustion chamber ke belakang pada gas turbine engine itu disebut sebagai hot section. Nah, area engine bay ini adalah sumber atau tepat pada bagian combustion chamber ke belakang, atau mungkin bisa diawali dari rear kompresor ya, rear kompresor ya sampai dengan ke belakang. Ini memang diameternya lebih kecil dibandingkan dengan fan, maka membentuk seperti ceruk, maka dinamakan dengan engine bay. Nah, cooling pada engine bay usually cooled by atmosphere air being passed around the engine and then vented overboard. Jadi pendinginannya ini dilakukan oleh atmosfer air ya, dengan memasukkan atmosfer air ke dalam engine bay ya, ke dalam engine cooling, karena memang engine bay ini kan ditutup oleh engine cooling. Jadi kalau kita lihat dari luar memang tidak akan terlihat engine bay-nya ya, karena tertutup oleh engine cooling. Nah, sehingga atmosfer air ini akan dimasukkan ke dalam engine cooling dan dia akan memenuhi area di dalam engine bay ya, dan melaksanakan tugasnya untuk mendinginkan engine bay dan kemudian dibuang keluar. Nah, metode memasukkan atmosfer air ke dalam engine cooling ya, ini memang ada metode yang berbeda ketika pesawat on the ground dan ketika pesawat in flight. Kalau pesawat in flight gampang, karena memang terjadi ram air. Karena terjadi ram air, maka atmosfer air akan mudah masuk ke dalam engine cooling. Nah, lalu bagaimana ketika kondisi engine on the ground, yaitu pesawat on the ground, karena belum ada ram air. Ya, kalaupun terjadi pergerakan ya, atau pesawat ini melakukan pergerakan on the ground ya, itu kan masih lambat pergerakannya, sehingga ram air-nya pun masih kecil. Nah, ini bagaimana metode memasukkan atmosfer air ke dalam engine cooling untuk mendinginkan engine bay, itu dengan menggunakan metode convection. Ya, convection cooling during ground running may be provided by using an internal cooling outlet fan as an ejector system. Ya, ini ya, kita tahu bahwa heat transfer itu kan ada tiga, ada conduction, ada convection, kemudian ada radiation. Nah, convection sendiri ini kan adalah
perpindahan panas atau heat transfer yang terjadi pada fluida, bisa air, bisa udara. Nah, pada kondisi engine running, maka area ruangan engine bay ini akan menjadi panas. Maka udara di area engine bay ini akan panas. Nah, panasnya udara di area engine bay ini akan menurunkan tekanan. Ya, tekanannya menjadi lebih kecil dibandingkan dengan tekanan atmosfer. Nah, karena tekanannya lebih rendah dari tekanan atmosfer, maka atmosfer air akan masuk ke dalam engine cooling dan memenuhi area engine bay. Nah, sehingga setelah proses pendinginan, maka udara akan dibuang keluar. Seperti pada gambar di sini kita lihat, nah di bagian atas ini ada lubang, ya. Pada engine cooling ya, ini engine cooling. Jadi pada engine cooling dibuat lubang, nah ini ada lubang. Nah, lubang ini adalah tempat masuk. Kemudian di bagian bawah engine cooling di sini ada lubang, ya, untuk saluran keluar dari atmosfer air. Nah, masuknya atmosfer air ke dalam cooling, ya, ke dalam cooling, engine cooling ini, ke dalam engine bay. Nah, ini tadi sudah disebutkan, ya, kalau misalkan kondisinya on the ground, maka masuk ke dalam menggunakan karena terjadinya peristiwa convection, ya, convection, perpindahan panas karena atau perpindahan panas yang terjadi pada fluida. Ya. Karena area engine bay ini panas, maka tekanan udara menjadi rendah. Nah, rendahnya tekanan udara pada bagian engine bay menyebabkan atmosfer air masuk ke dalam engine bay. Dan kemudian udara akan keluar melalui saluran yang sudah disiapkan. Nah, bagaimana ketika inflat? Inflat, ya, tidak terjadi convection, ya, tetapi rem air, karena pesawat sudah bergerak ke depan, maka rem air akan masuk. Ya, justru lebih mudah. Ya, justru proses pendinginannya akan lebih bagus ketika kondisi inflat, apalagi temperatur udara lebih dingin. Ya, temperatur atmosfer, ya, atmosfer air lebih dingin dibandingkan di ground, sehingga proses pendinginannya akan lebih bagus. Important function of the cooling airflow is to purge any flammable vapors from the engine compartment. Fireproof bulkhead is also provided to separate the cool area or zone of the engine. Nah, jadi selain berfungsi sebagai cooling, maka sirkulasi udara yang terjadi di dalam engine cooling, di area engine bay ini juga berfungsi untuk mengeluarkan, ya, flammable vapors. Jadi uap-uap yang mudah terbakar, bisa fuel, kemudian bisa oil, ya, atau apa namanya, uap yang lain atau vapor yang lain untuk dikeluarkan dari area engine bay, sehingga fire risk bisa diturunkan. Nah, untuk konstruksinya sendiri ini bisa dilengkapi dengan fireproof bulkhead yang nanti akan digunakan untuk memisahkan, ya, zona-zona pendinginan pada engine, yang nanti setelahnya akan kita bahas, ya. Kita akan bahas tentang zona-zona external engine cooling, karena pada turbofan, ya, external engine cooling ini dibagi menjadi beberapa zona. Nah, zona ini biasanya dibagi berdasarkan karakteristik pada zona tersebut. Ya, nanti kita bahas setelah ini. Nah, ini tadi, ya, ini tadi sudah kita bahas, ya. Jadi selain berfungsi untuk mendinginkan area engine bay, maka sirkulasi udara yang terjadi pada engine bay ini juga bisa bermanfaat untuk mengeluarkan flammable vapor yang ada di area engine bay untuk dibuang keluar, sehingga fire risk bisa diturunkan.
Nah, kemudian juga tadi sudah sampaikan untuk konstruksinya juga bisa saja dilengkapi dengan fireproof bulkhead. Nah, ini sebagai contoh untuk pada gambar ini ada gambar yang warna hitam ini adalah fireproof bulkhead untuk memisahkan area yang didinginkan dan area yang tidak didinginkan. Atau juga untuk pembagian zona tadi yang sudah disampaikan. Baik, selanjutnya kita akan membahas turbofan engine cooling and ventilation. Ini lebih khusus lagi ya, external engine cooling pada turbofan, terutama adalah untuk high bypass turbofan ya. High bypass turbofan engine yang memang banyak digunakan saat ini. Cooling air is induced from the intake duct and also delivered from the fan to provide multi-zone cooling. Jadi input cooling air ini memang bukan dari satu sumber saja. Ya. Nah, sebagai contoh di sini bahwa cooling air ini dimasukkan ya dari ada dua sumber, bisa dari inlet duct ya, atau juga bisa dari fan ya, fan duct. Nah, jadi bisa dari inlet duct atau dari fan duct yang nanti akan dimasukkan ke area-area yang sudah dibagi berdasarkan karakteristik tadi yang disebut sebagai zona-zona. Makanya disebutkan to provide multi-zone cooling. Nah, zona-zona apa saja pada turbofan engine cooling? Yang pertama, ini ada zona 1. Ya memang sebelum kita bahas tiap-tiap zona, memang zona ini tadi sudah saya singgung bahwa zona ini dibuat berdasarkan karakteristik. Ya, terutama adalah karakteristik yang berkaitan dengan fire risk, ya, resiko terjadinya api. Ya, jadi nanti tiap-tiap zona itu punya karakteristik. Ya, kita tahu bahwa segitiga api itu kan ada 3 unsur. Jadi api ini kan terjadi ketika bertemunya 3 unsur. Ya, ada fuel, kemudian ada heat, kemudian ada oksigen. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, dengan pembagian zona ini, maka diharapkan ya ketiga unsur ini tidak bercampur menjadi satu. Ya, sehingga fire risk bisa diturunkan. Nah, makanya kita nanti bisa lihat ya zona 1 itu karakteristiknya dipenuhi dengan apa, zona 2 itu dipenuhi dengan apa, zona 3 itu dipenuhi dengan apa, sehingga kemudian ya pendinginannya itu dipisah-pisahkan, jadi tidak menjadi satu. Ya, terutama adalah untuk mencegah terjadinya pencampuran 3 unsur pembentukan api. Ya, ini untuk menurunkan resiko terjadinya api sesungguhnya. Baik, sebagai kita coba bahas ya satu persatu. Yang pertama yaitu zona 1. Ya, zona 1 ini adalah forward zone, ada di bagian depan engine. Ya. And surround the hydraulic pumps, engine lubrication oil reservoir, fuel control unit, and gearbox. Ini adanya di depan. Nah, kita tahu bahwa di situ ada hydraulic pump. Di situ juga ada lubrication oil. Di situ juga terdapat fuel control unit. Berarti di area zona 1 ini ya penuh dengan resiko terbentuknya flammable vapor. Nah, jadi di pada zona 1 itu ya cenderung ya bahwa resiko atau kemungkinan terbentuknya flammable vapornya itu tinggi. Ya, sehingga memang harus dipisahkan ini. Ya, harus dipisahkan dengan zona yang lainnya. Ya, bisa jadi zona yang lainnya mungkin memang karakteristiknya di situ merupakan sumber panas. Ya, sehingga nggak boleh dicampur. Ya, sehingga zona 1 ini memiliki cooling sendiri. Ya, memiliki pendinginan sendiri, jadi dia punya inlet sendiri dan kemudian punya outlet sendiri. Ya, jadi punya tempat memasukkan udara dinginnya, ya cooling airnya, dan juga memiliki outlet dengan sendiri dan tidak bercampur dengan zona yang lain. Ya, karena memang kemungkinan terbentuknya flammable vapor pada zona 1 ini tinggi. Kita lihat mana zona 1. Nah, ini adalah area zona 1 yang diberi warna coklat. Ya. Inlet, nah dari bagian
atas ini ya, atau bagian luar dari inlet duct masuk ya, ini tempat masuknya udara dari atmosfer, kemudian memenuhi ruangan zona 1 dan kemudian akan dibuang pada outlet khusus. Nah, di sini ada zone 1 air outlet, sedangkan ini adalah zone 1 air inlet. Ya, masuk, kemudian memenuhi ruangan untuk mendinginkan dan kemudian dibuang keluar. Kemudian zona 2, where the compressor blade might touch the engine casing and create a metal fire indicated via the engine vibration or health monitoring system. Nah, ini bisa kita simpulkan pada zona 2 ini. Ya, resikonya adalah bisa menyebabkan terjadinya metal fire. Nah, jadi memang sumber api. Nah, karena sumber api maka tidak boleh ketemu dengan zona 1. Ya, karena zona 1 adalah resikonya adalah atau kemungkinan terbentuknya flammable vapor tinggi sebagai fuel berarti kan. Nah, sedangkan zona 2 ini kemungkinan terjadinya fire ini juga tinggi. Ya, sehingga zona 1, zona 2 nggak boleh digabung. Ya, ini kalau sudah digabung beresiko terjadi api. Maka proses pendinginannya berbeda dengan ruangan yang berbeda. Inletnya berbeda, outletnya pun berbeda. Kita lihat. Oke. Zona 2 ini digambarkan dengan warna ungu gelap. Nah, ini warna ungu gelap. Ya, warna ungu gelap. Ya. Zone 1 airflow through unsealed cooling. Nah, ini jadi masuk dari area kompresor. Ya, area kompresor. Ya, masuk melalui area kompresor. Kemudian nanti akan dibuang. Ya. Nah, ini pembuangannya. Pembuangannya ya mungkin dimasukkan ke area zona 3 karena memang area zona 3 ini juga sama sebenarnya. Ya. Kita lihat zona 3. Ya. Zona 3 the hottest zone as it surround the engine and the gas pipe behind the combustion chamber. Nah, ini zona 3 itu area yang paling panas sehingga butuh pendinginan yang lebih besar ya, sehingga mungkin sama karakteristiknya dengan zona 2 sehingga outlet dari zona 2 tidak masalah kemudian dimasukkan ke zona 3 outletnya. Tidak masalah ya. Tetapi karakteristiknya berbeda ya. Walaupun memang resikonya sama yaitu menghasilkan panas ya, sehingga tidak boleh dicampur dengan zona 1. Ya, cuma karakteristiknya berbeda dari sisi kebutuhan cooling air-nya karena memang zona 3 ini adalah hottest zone. Ya, area yang paling panas sehingga membutuhkan cooling air yang lebih banyak dibandingkan dengan zona 2. Ya, jadi walaupun memang karakteristiknya sama yaitu sumber panas ya, tetapi kebutuhan akan cooling air-nya berbeda, di mana zona 3 ini membutuhkan cooling air yang lebih banyak. Nah, kita lihat. Nah, zona 3 ini digambarkan dengan warna ungu yang lebih terang dibandingkan dengan zona 2. Ini zona 2, sedangkan ini adalah zona 3. Ya. Zona 3 air inlet slot. Nah, ini masuk dari vent duct. Nah, ini udaranya dingin tentunya karena tidak ada proses pembakaran di sini. Ya. Ini adalah Zone 3 air inlet slot. Masuk. Ya, ini juga Zone 3 air inlet slot juga masuk lewat sini. Ini juga ada masuk juga. Nah, kemudian udara akan dikeluarkan lewat lubang yang sudah disediakan. Ya, jadi intinya memang dengan pembagian zona-zona seperti ini atau multi zone ini adalah untuk mengurangi resiko terjadinya api. Ya, terutama tadi ya bahwa di zona 1 itu kan memang kemungkinan terbentuk flammable vapor itu tinggi karena di sana ada fuel pump, ada hydraulic pump, ada oil tank. Ya, sedangkan di zona 2 dan zona 3 ini karakteristiknya adalah merupakan sumber panas.
Ya, atau mungkin resiko terjadi percikan api terutama di zona 2. Sedangkan zona 3 ini karena areanya adalah area hottest zone, ya, maka membutuhkan cooling yang lebih besar. Ya, dengan pembagian zona seperti ini sekali lagi adalah mengurangi fire risk atau resiko terjadinya api. All zones are ventilated in flight using ram air through inlet on the cooling. Ini sama dengan pembahasan sebelumnya untuk pendinginan engine B atau engine port. On the ground, with the engine running, ventilation draws air into the zone by means the Venturi type induction. Ini juga sama sebenarnya seperti yang dibahas pada engine cooling pada engine B atau engine. Sebenarnya sama sistemnya, cuma yang membedakan hanya tadi pembagian zona saja. Ada pembagian zona saja. Sebenarnya sama saja seperti pendinginan pada engine B atau engine port. Nah, ini kita lihat gambar 3 dimensinya, ya, gambar 3 dimensi dari zona-zona yang sudah dijelaskan tadi. Warna coklat ini adalah zona 1. Ini area yang di dalamnya terdapat aksesoris, ya, karena aksesoris gearbox juga ada di area zona 1 ini, sehingga flammable vapor kemungkinan bisa terjadi di area sini sehingga harus dipisahkan dengan zona yang lain. Nah, kemudian ini zona 2, yang beresiko terjadinya percikan api karena gesekan antara kompresor dengan casing. Kemudian zona 3 ini merupakan hottest zone sehingga membutuhkan pendinginan yang lebih banyak. Baik, terima kasih, kita sudah membahas tentang gas turbine engine air system untuk section yang pertama engine cooling, untuk part yang kedua external engine cooling. Sampai berjumpa pada pembahasan selanjutnya.